Jadi di Gias itu sebenarnya kemarin kita udah display. Ya. Ada tipe terbaru EX2. EX2. Atau kalau di China itu dikenal dengan nama Geely Giom Xinyuan. Itu berapa kisaran harganya? Kisaran harga itu di bawah 300. Wih, itu tipe tertingginya. Itu tipe tertingginya di bawah 300. Estimasi di bawah 300 tipe tertinggi, tipe terendahnya sekitar 250 jutaan. Ya. Justru yang terlalu tinggi itu menurut saya untuk sebuah EV itu malah mental-mental gitu. Ya. Kalau ini penyesuaiannya tuh kalau teman-teman dari mobil biasa itu nggak susah. Betul. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, mirip. Cuman dibandingkan mobil biasa pada umumnya yang torsinya di atas ini, contoh deh Pajero Fortuner dengan torsi yang 400 hampir 400 kan. Ya. Tapi nggak jauh beda loh. Enak banget asli, bener enak banget. Ini teman-teman kalau saya ngomong cuma enak doang takutnya ngarang ya. Enaknya sih langsung test drive sendiri. Langsung test drive. Karena feel untuk berkendara itu berasa ketika kita nyobain langsung. Ya, betul sekali. Halo teman-teman tim channel, kali ini kita main lagi nih ke salah satu dealer Geely dengan penjualan terbanyak. Nah, Geely Wonder Kebon Jeruk. Nah teman-teman, di sini nanti akan ada promo menarik dari SPV terbaik dari Geely Kebon Jeruk dan banyak hal lagi. Dengar-dengar Geely masih ada lifetime warranty untuk unit-unitnya dan ini menarik banget. Lalu ya kita tahulah platform Geely ini memang teknologi mobil Eropa yang diterapkan di sini, tapi harganya bahkan sepertiga dari harga-harga mobil Eropa. Jadi sangat menarik. Nanti kita akan ulas dan kalau bisa nanti kita coba test drive ya unitnya, gimana rasanya dan gimana kenyamanannya sama SPV terbaik aja. Let's go. Nah teman-teman tim channel, kita udah bareng Om Leo lagi di Geely Kebon Jeruk. Om Leo apa kabar? Sehat, Om Imam sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin kita main kesini ya perdana ya. Ya. Dan belum launching waktu kemarin ya untuk showroomnya ya? Belum. Nah sekarang udah resmi nih. Sudah resmi. Jadi teman-teman ketika beli di sini penawaran juga lebih menarik dari yang sebelumnya. Pastinya. Apalagi di bulan Gias, bulan kemerdekaan, tentunya ada promo yang fantastis. Betul. Om Leo, sebelum kita ulas promo dan lain sebagainya, ini kan Geely brand yang termasuknya seumur jagung lah ya? Ya. Belum setahun kali ya? Belum setahun. Kita Belum baru setahun. masuk Indo itu pas IMS kemarin. Pas IMS? Bulan Februari. Jadi baru setengah tahunan. Tapi kemarin mencatatkan SPK di Gias yang luar biasa. Padahal produknya yang di Indonesia baru, yang resmi baru ini doang kan? Baru ini aja. Hampir 1000. EX2, ya. Keren. Apa sih teman-teman yang beli Geely EX5 itu pertimbangannya atau beli Geely pada umumnya apa pertimbangannya? Pertimbangan pertama, dengan harga 505 juta, Ya. Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan mobil Oke. listrik dengan fitur ada HUD-nya, Head up display. head-up display, kemudian ada memory seat-nya, Memory seat-nya ada. kemudian ada massage seat atau Massage kursi seat pijat dengan harga 500 kecil 500 kecil. di baris depan ya. Depan aja. Depan. Kemudian ada kita juga sudah level 2. Level 2. Ada sudah level 2 dan di bagian kursi penumpangnya sudah ada adjustment lagi. Oke, ada pengaturan. Ada pengaturan lagi untuk leg-nya. Kemudian Warantinya? Warantinya kita lifetime. Nah, ini nih. Jadi masih lifetime. Tapi hanya sampai bulan ini tanggal 31 Agustus. Oke, jadi mumpung masih promo Agustus kali ini ya. Betul. Jadi sampai bulan ini doang nih lifetime Sampai ya? bulan ini tanggal 31. Jadi buat Bapak Ibu yang mau pesan Geely EX5 segera pesan sebelum lifetime-nya nggak kebagian. Nggak kebagian. Tapi ini bukan cuma lifetime kan? Iya. 8 tahun pun tetap dapat kan? Tetap dapat. Biasanya kan kalau lifetime tuh ada syarat dan ketentuan. Pastinya. Tapi teman-teman ketika mobil ini beralih tangan atau lain sebagainya, garansi 8 tahun itu tetap berlaku kan? Tetap berlaku. Nah, terus dia juga untuk ketahanannya nih. Saya dengar-dengar nih baterainya bisa tahan berapa kilometer? Baterai kita bisa sampai 3.500 cycle. 3.500 kali Ya, pengecasan. betul. Atau 1,2 juta kilometer. Wah, 1,2 juta. Jadi itu udah diuji ya, sama Geely-nya langsung. Ya artinya 1 juta kilometer itu udah kemana-mana itu. Itu kayaknya harusnya pemakaian normal 15 tahun lebih bisa. Siap. Nah teman-teman kalau masih ragu lagi, nanti silakan ngobrol langsung tentang produk Geely khususnya. Mungkin apa yang
pre-sale, after salesnya. Terus ini kan mohon maaf ya, kalau brand baru tuh kadang kita untuk kedepannya masih ada keraguan nih mungkin nih. Ya. Kedepannya bakalan manjang nggak nih di Indonesia untuk Geely itu sendiri, Om? Pastinya untuk Geely investasinya nggak main-main, karena pabriknya juga kita sudah ada untuk perakitannya ya. Oke. Untuk perakitan kita ada, jadi nantinya Geely ini semuanya akan CKD. Oke. Semua tipe unit, dan EX5 ini nanti juga akan CKD 2 bulan kemudian. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ingin mendapatkan barang CBU itu segera pesan. Jadi itu ya. Nanti barang CBU bakalan dicekadain, yang artinya juga mobil ini ke depannya untuk spare part dan lain sebagainya bakalan tersedia cepat pastinya. Ya. Seperti itu. Nah, kita ke promonya mungkin. Tapi sebelum ke situ nanti konsultasi ke nomor yang mana yang bisa dihubungi nih? Atau Bisa. datang ke mana? Bisa datang ke Geely Wonder Kebonjeruk, Oke. ketemu dengan Leo, atau bisa hubungin Leo di nomor 08956 1316 9020. Oke. Nah, kita langsung bahas aja Om. Nanti kita test drive nggak nih? Kita nanti tes drive. Tadi kita test drive ya. Tapi promonya dulu disebutin di awal nih, biar teman-teman nggak penasaran. Om Leo, Ya. di bulan ini mungkin teman-teman yang lagi keinginan untuk beli mobil elektrik ya kan, khususnya Geely yang punya teknologi Eropa lah ya. Ya. Ada promo menarik apa nih untuk bulan ini? Untuk cash, Leo bisa kasih diskon spesial, langsung hubungin Leo aja untuk pembelian cash. Kemudian untuk pembelian kredit, kita lagi ada promo menarik. Untuk tipe Max, Ya. itu di tenor 5 tahun, Oke. Leo bisa kasih ADDM, TDP di 198, 198. ya 198 juta 277. Oke. Itu angsurannya di 6691. 6.600.000 6.691.000. untuk tipe Max. Tipe Max. 5 tahun itu ya? 5 tahun. ADDM 59 kali. Menarik banget loh. Nggak nyampe 200 DP-nya. Nggak sampai 200. Dengan cicilan 6 jutaan. Jadi teman-teman yang punya dana 200-an atau yang mungkin mobil lamanya pengen dituker lah mobil ini, Ya, itu bisa buat DP kan? Bisa untuk DP. Proses trade-in juga bisa langsung ke kantor kita. Harga 200 jutaan sekelas LMPV juga bisa dapat harga angka segituan tuh. Ya. Kalau mau trade in. Ya, teman-teman kalau kan kadang ketika kita memutuskan untuk beli mobil listrik kan salah satu pertimbangannya adalah efisiensi di berbagai macam hal ya. Betul. Bahan bakarnya irit banget. Ya saya udah buktiin sendiri lah. Om pengguna mobil listrik juga ya? Gila itu. Biasanya kita untuk operasional dalam harian itu ya, per bulan tuh bisa ngeluarin 3 sampai 4 juta, Om. Ya. Ketika udah beralih itu nggak nyampe sejuta loh. Nah, Bapak Ibu ini review dari pengguna mobil listrik. Sangat-sangat irit. Terus juga pajak tahunannya yang murah banget. Ini kan nggak nyampe 200.000 ya. Nggak sampai 200. Nggak nyampe 200.000. Ya banyak hal lagi lah. Terus ganjil genap juga. Ya. Kalau teman-teman mobilitasnya dalam kota nggak perlu lagi risah, nggak perlu lagi risau, nggak perlu lagi lewat tol harus ngindarin ganjil genap, itu kan efisien lagi tuh. Betul. Jadi hemat banget. Teman-teman bisa dapetin mobil listrik ini. Ya mungkin nanti penurunannya harga jual kembalinya belum jelas nih. Tapi menurut saya sih dari dibandingkan dengan benefit yang dia dapatkan, Ya. itu kebayar loh. Betul. Ya kalau sebulan 4 juta dikalikan setahun aja berapa tuh? Ya. Udah berapa? 4 kali 10. Udah 40-an bener gak Pak? Iya. Nah penurunan mobil ini berapa? Ya kan masih untung hitungannya. Masih untung. Kalau teman-teman pakainya harian ya. Kalau dipakai mingguan, bulanan ya beda sih itu mah. Nah, itu sudah di luar normal ya. Itu beda. Itu mah beda ya. Khusus yang harian itu sangat-sangat benefit banget. Iya. Oke, itu opsi pertama ya. Ada opsi lagi nggak? Ada untuk tenor 4 tahun Tenor 4 tahun. atau 47 kali Siap. ADDM itu TDP-nya di 198 Sama. Ya, 198 juta 119.000. Oke. Angsurannya di 7.876.000. 47 kali. 47 kali. Ini dapat tipe Max juga sama. Sama tipe Max. Itu DP-nya udah dipotong. DP bayar. Udah DP bayar ya. Masih TDP. Belum dipotong diskon. Belum dipotong diskon. Belum dipotong diskon, Om. Masih bisa dipotong diskon lagi. Jadi bisa di bawah 190 gitu ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. 180 bisa nggak? Di bawah 180 bisa nggak? Masih bisa kalau pesan bulan ini. Kalau bulan ini masih bisa. Ya, nanti langsung hubungin Leo aja. Aduh, ya silakan. Jadi DP itu belum dipotong diskon. Ya.
Ada opsi lagi Om? Kemudian di 3 tahunnya Oke. itu sama 198 jutaan juga. Ya. Angsurannya di 9.882.000. 3 tahun masih 9 jutaan Pak. Saya nyicil 2 mobil hampir segituan. Trade in sama ini cuma 3 tahun. Ya gak sih? Jarak tempuhnya kan dia berapa Om? Jarak tempuhnya dia di 490-an ya? 490-an. Ini lumayan lah, dalam kota luar kota bisa. Trade in 2 mobil bisa kali ya? Bisa. Masuk apa? Kayak kalau DP segituan, data yang standar juga masuk ya? Masuk. Maksudnya data yang mungkin pernah call ada call atau ada masalah di BI checking dikit-dikit mah bisa ya? Langsung hubungin Leo aja. Leo bantu pasti. Soal DP-nya hitungannya udah gede. Ya. Oke. Kalau rate yang lain, rate bunga 0% dan lain sebagainya ada nggak di sini? Bunga 0% juga ada, bisa. Atau mau 50-50? 50-50 bisa. 50-50 juga bisa. Kemudian DP minim, khusus Bapak Ibu yang pengen DP minim atau suka DP minim juga bisa. Nanti tinggal langsung WA hubungin aja ke nomor yang tadi. Ya. Ya nggak perlu DP minim sih, DP 200-an itu aman sih, trade in gitu ya. Ya. Bisa patut dicoba ya teman-teman. Oke, ada lagi promo untuk bulan ini Om? Paling informasi untuk yang tipe Pro itu juga sudah bisa dipesan. Oke. Apa bedanya sama tipe ini? Bedanya yang tipe Pro itu nggak ada sunroof. Nggak ada sunroof? Ya, nggak ada sunroof. Kemudian AC juga masih standar. Kursi pijatnya nggak ada, memory seatnya nggak ada. Kemudian power back door? Tailgate-nya juga masih belum manual. ada, masih manual. Ya. Berapa kalau tipe Pro? OTR-nya di 465 juta. Ya mending yang ini ya. Mending yang ini. Karena yang tipe Pro itu masih inden 1-2 bulan. Kalau yang tipe Max ini sudah ready stock. Iya, itu dia. Terus kalau yang kemarin di Gias tuh ada display beberapa mobil. Ya. Ada nggak sih yang harganya lebih ekonomis dibandingkan ini? Ada. Kedepannya nih? Ada. Mungkin yang mau inden nggak apa-apa dah. Ada. Mobil apa? Jadi di Gias itu sebenarnya kemarin kita udah display. Ya. Ada tipe terbaru iX2. iX2. Atau kalau di China itu dikenal dengan nama Geely Giom Xinyuan. Oke. Itu top selling nomor 1 di China. Iya. Saya pernah lihat tuh. Top selling nomor 1 di China, mengalahkan yang lagi booming. Booming di Indonesia. Lagi booming di Indonesia. Kita nggak usah sebutin ya. Itu top selling nomor 1-nya Geely Giom Xinyuan. Itu masuk Indonesia. Sudah bisa dipesan. Bapak Ibu kalau mau booking pre-book, itu sudah bisa SPK. Booking fee hanya 5 juta saja. Oke. Tapi barangnya inden sampai Oktober November. Oke lah, Oktober November. Ya. Nggak lama. Masih so-so lah Om ya. So-so lah. Sambil menikmati mobil lamanya, Ya. di trade in pakai mobil itu bisa. Itu berapa kisaran harganya Om? Kisaran harga itu di bawah 300. Wih, Itu tipe tertingginya. itu tipe tertingginya di bawah 300. Estimasi di bawah 300 tipe tertinggi, tipe terendahnya sekitar 250 jutaan. Alah, ini bisa Sangat jadi opsi terjangkau, ya. Om, ya. Dengan jarak tempuh? Jarak tempuhnya 410 tipe tertinggi. Waduh, perusak pasar lagi deh. Siap-siap ya mobil. That's why Yang lain. kenapa Geely Giom Xinyuan di China Top selling. top selling. Yang beli warganya sendiri. Iyalah. Ya dengan benefit yang ditawarkan tadi kita sebutkan itu worth it banget. Bahkan sekarang mobil-mobil EV bahkan lebih murah daripada mobil ICE yang punya pajak mahal, yang punya konsumsi bahan bakar ya minim-minimnya aja kan LCGC ya kan? Ya. Itu tetap mahal. Betul. Dibandingkan mobil EV. Keren loh, keren. Itu ya teman-teman untuk promo kita. Setelah ini coba kali Om test drive boleh? Boleh. Sambil ngerasain. langsung Saya test drive. belum pernah nyoba. Boleh ya? Boleh. Yuk. Oke, Om Leo, kita udah masuk dalam Geely X5 yang apa nih, interiornya putih. Apa sebutannya? E40 white. E40 white. Karena dia punya dua interior ya. Iya. Ada yang putih, ada yang Dark blue. dark blue. Yang waktu video kemarin kita bahas tuh dark blue ya. Iya. Nah, ini enak banget loh. Kita masuk, kan buka kunci, terus udah standby kayak gini kan. Iya. Ini bisa langsung di jalan apa harus nginjek rem tetap? Tetap Buat safety ya? buat safety, nginjek rem dulu, masukkan giginya. Oh, coba nih. Saya nggak nginjek rem, coba ya. Ya, Nggak mau ya? Oh, ke bawah ya? ke bawah. Oh iya, nggak mau dong. Tuh ada tanda begituan. Ada perintahnya. Pedal. Oke, jadi harus nginjek rem dulu. Nah, ini baru kita maju. Ya. Nah,
Jadi seatnya juga udah menyesuaikan jadi dia tadi maju sendiri. Ada Keren memori seatnya. banget. Terus BTW pantat saya ini agak adem nih. Nah, itu ada ventilated seat Ventilated seat. di joknya. Ini udah on berarti ventilated seatnya apa belum ini? Ventilated seatnya sudah Udah on. Oke. Yuk kita maju ya. Boleh? Merasakan mobil ini. Wih. Mantap ya Om ya. Mantap loh. Dimensinya 4,6. Tapi oke loh buat dikendaliin. Ya. Bonetnya juga panjang banget ini mobil. Berkelas. Untuk wiper di bagian kiri. Ya, di bagian kiri. Nih teman-teman, ini Pangamera 360-nya lumayan juga bening. Dia nggak perlu lagi rilis electric parking brake, langsung otomatis auto rilis. Ya. Jadi langsung tinggal. Oh tapi kalau lepas rem nggak langsung. Masih belum. Masih belum ya karena masih electric parking brake-nya masih aktif ya. Ya. Harus disentuh gitu. pencet gasnya dikit. Disentuh gas dikit, dia akan jalan walaupun teman-teman tanpa nginjek gas. Transparan bro. Wah, asik banget. Gimana rasanya? Halus. Ibaratnya kalau kita makan bolu yang pakai keju, tau nggak? Oh iya. Wis gitu. Di mulut enak ya. Iya, lumer gitu, halus ya? gitu. Jujur aja ini gue baru perdana nih test drive Geely X5. Walaupun dia mobilnya termasuknya mobil dengan bobot yang lumayan berat, tapi ketika jalan berasa ringan. Iya nggak sih? Padahal build quality-nya ini berat ya. Iya, depan berat. Kalau kemarin kita kan olahraga, Iya. depan. Tapi pas di bawah ternyata enteng banget ya. Enteng banget. Kayak ada turbonya dong. Inilah istimewanya mobil listrik ya. Jadi torsinya tuh dari bawah. Torsinya berapa Om? Torsinya 320. 20 itu cukup banget lah. Di atasnya mobil listrik pada umumnya, tapi sedang. Ya. Justru yang terlalu tinggi itu menurut saya untuk sebuah EV itu malah mental-mental gitu. Ya. Kalau ini penyesuaiannya tuh kalau teman-teman dari mobil biasa itu nggak susah. Betul. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, mirip. Cuman dibandingkan mobil biasa pada umumnya yang torsinya di atas ini, contoh deh Pajero Fortuner dengan torsi yang 400 hampir 400 kan. Ya. Tapi nggak jauh beda loh. Malah lebih tenaga lebih gede ini. Iya, soalnya dia dari bawah. Ya, betul. Torsi keluarnya itu dari bawah, teman-teman. Tenaganya 200-an di atas Pajero juga sih. Enak banget, asli bener enak banget. Ini teman-teman kalau saya ngomong cuma enak doang, takutnya ngarang ya. Enaknya sih langsung test drive sendiri. Langsung test drive. Karena feel untuk berkendara itu berasa ketika kita nyobain langsung. Ya, betul sekali. Karena dia suspensinya juga independen ya. Ya, multilink. Multilink, depan belakang. MacPherson independen nih depannya. Depan MacPherson, belakangnya multilink. Multilink. Asik banget. Ada fitur apa aja yang menarik nih di mobil ini? Nah, sama untuk pengaturan tenaganya itu dia ada pengaturan tenaga. Ada. Itu bisa disetting Eco, Comfort dan Sport. Jadi kalau Sport dia malah lebih nendang lagi. Akselerasinya lebih nendang lagi. Comfort aja udah luar biasa ya. Ya. Kalau mau yang iritnya kita bisa pilih yang Eco. Kemudian untuk power steeringnya, ini Om pasti lagi yang paling enteng. Iya bener. Ini kita bisa setting yang standar. Kalau standar agak sedikit mulai agak berat. Yang sport dia lebih berat lagi. Oh iya. Oh iya ya benar. Steeringnya dia lebih berat. Jadi kalau untuk di tol atau kecepatan tinggi, saya rekomendasinya pakainya yang sport. Jadi dia lebih kokoh. Iya, lebih enak untuk dikendalikan ya. Iya betul. Ini aja nih, ini kan nggak kita gas nih, lepas rem, karena dia auto hold ya. Auto hold. Ini rem tuh lepas, jalan loh dia. Oh, oke. Depan lampu merah. Kita lurus aja Om ya. Boleh. Ini untuk adas pembacaan kamera depan, adas kamera ini ya, itu presis itu. Sampai orang orang motor kelihatan loh. Mobil. Mobil. Oke, kalau lewat kuburan
menarik kali ya. Serem ya. Sebaiknya hindari lewat kuburan. Untuk pengaturan ininya gimana Om? Adasnya nih, mau aktifin adaptive cruise control dari mana nih? Bisa di sini. Kita masuk ke sini dulu. Oke, jadi settingnya di awal ya harusnya. Basis ya. Kita pilih dulu adaptive cruise control. Intelligent. Ya. Intelligent. Kemudian kita pencet ini. Mana? Oke. Untuk aktifinnya ada batas kecepatan tertentu berarti ya? Betul. Oke. Jadi kita tinggal pilih, nanti sesuai petunjuk kita press OK. Nanti dia langsung aktif. Kalau lane keeping assist sama? Sama. Ini ada pengaturan juga, bisa dimatikan juga. Oh, kalau kita melebihi garis, Ya. ada akan Pilihannya bisa ada steering wheel, vibration, ada getaran, suara atau aja suara, atau tanpa suara. Suara tanpa getaran ya. Ya. Bisa disetting. Oh, ini banyak sih. Ini enaknya kalau ngetes begini nih di jalan tol sebenarnya. Betul. Kalau di sini memang ya jalanan kota ya nggak? Jalan kota kurang efektif. Ya, cuman teman-teman mungkin untuk menghindari sesuatu hal itu ketika di depan tiba-tiba ngerem mendadak dia akan berhenti kan? Akan berhenti. Sudah ada automatic emergency braking-nya. Iya. Kalau sering bilang tuh FCM, forward collision mitigation. Ya. Enak banget. Kedap tuh di luar gak ada suara sama sekali. Ini noise reduction-nya nggak perlu diiniin Pak, karena memang senyap banget. Ya. Padahal ini di atasnya kaca loh, bukan atap yang ini, memang panoramic sunroof. Nah coba kalau kita buka panoramiknya segimana bisingnya. Kita buka sunroofnya ya. Iya. Itu bisa lewat sini, lewat layar, Iya. atau kita pakai voice command. Kita coba dari layar dulu ya. Ya. Oke. Ini bisa diatur juga. Bukanya apakah setengah Atau full. Kita coba full dulu ya. Full dulu ya. Tuh. Nah, kan mulai berasa kan? Misalnya mau setengah bisa. Atau. Kita lurus dulu ya, Om, ya. Boleh. Sampai mana nih putaran? Ini kita tutup lagi ya. Oke. Nah, dia ada blind spot monitoring juga. Ya. Kalau di samping kanan kiri ada itu akan memberitahu ya. Betul. Boleh tutup Om. Kita coba tutup. Biar kedap. Ini bener-bener coba kita nanti pas di jalan agak renggang kita akselerasi karena di sini lampu merahnya banyak banget sih. Betul. Jalur macet. Banyak lampu merah. Nah, ini yang tadi Om Leo bilang di head up display-nya, walaupun nggak keluar tapi di kaca saya ada. Iya. Kalau dari situ memang nggak kelihatan, tapi kalau dari sini terlihat. Nah, ini nih, kedip-kedip sih kalau soalnya. Nah di sini, ini mata kamera. Kalau mata manusia enak nih, kelihatan jelas. Jadi kita fokusnya bisa ke depan, nggak lagi ke sini ya. Ya. Jadi supaya pandangan driver tetap ke jalanan. Iya. Enak banget. Coba kursi pijit Om. Mau cobain kursi pijit ya? Boleh. Privilege-nya nih. Sambil nyetir, sambil mijet. Pijit. Massage. Nah, ini dia. Dan ini pilihannya ada 6 ya. Ada 6 ya. Ada wave, walk, serpentine, shoulder, lumbar, and crawling. Oke. Nah, kita kasih jeda dulu di depan, kita gas. Mantap. Tenaganya oke. Tenaganya dari bawah. Suspensinya lembut banget. Di belakang enak gak Pak? Banget. Jujur aja Om ya. Ya. Dengan mobil yang pernah saya coba, harga segini, ini paling enak. Ini yang terbaik ya. Iya, ini enak banget. Jadi ini bisa jadi review juga untuk bapak dan ibu. Yang mau beli mobil EV apa sih gitu kan? Ya. Bahkan dibandingkan mobil ICE di harga segitu sih jauh sih sama ini ya. Tenaganya juga lembut gitu, nggak ngagetin. Jadi penyesuaian dari mobil biasa itu nggak bakalan sulit ketika teman-teman beli mobil ini. Betul. Harga 500 juta juga fiturnya dapatnya banyak ya Om ya. Iya, betul banget. Nah, dengar kemarin ada yang baru mau masuk tuh Om. Akan masuk, yang mau akan masuk.
akan masuk, sudah bisa dipesan, dan kebetulan memang pas di gas kemarin juga sudah mulai ada yang pre-book. Oh. Jadi selain Geely EX2 ada lagi kita masuk namanya Geely Starai EMI, plug-in hybrid. Itu estimasi harga di bawah 500 juta. Wah, PIF. Ya. Nah, kalau PIF ngomongin jarak tempuh nih. Berapa jarak tempuhnya? Itu bisa sampai 1000 km. Kombinasi antara listrik dan bensin. Kategori mobil kelas apa dia? Kalau kelasnya mungkin sama kayak CSH ya Om ya. Tapi ini dia 5 seater. Tapi di bawah 500? Di bawah 500 juta. Jadi yakin sih mobilnya Ya, range-nya antara 450 sampai 500. Keren. Mungkin itu aja kali Om ya untuk test drive kita kali ini. Siap. Harusnya teman-teman nyoba sendiri karena test drive di Kebon Jeruk ini, Geely Kebon Jeruk selalu ada ya. Selalu ada, selalu ready kapanpun, setiap hari. Pokoknya WA Leo dulu. Nanti kita janjian, booking test drive. Bisa datang ke showroom atau Leo yang bawakan test drive. Oke. Sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Kita di depan berbalik kali ya. Oke, Om Imam, gimana rasanya habis test drive Geely EX5? Wajib test drive. Kalau teman-teman masih ragu mobil ini, wajib karena enak banget Om. Jadi ekspektasi saya tuh di mobil ini ya mungkin ya pada umumnya mobil-mobil EV pada umumnya lah ya. Tapi ketika mobil ini kita nyobain, waduh, langsung jatuh cinta. Langsung jatuh cinta ya. Bisa nih kita trade in ya dengan hitungan yang Om Leo tadi kasih ya. Ya. Oke, sekarang mungkin buat teman-teman nih. Tadi kan keraguan mungkin kalau masalah mobil bisa dicoba sama test drive. Kalau masih ragu lagi Om, umpamanya nih mobil nih gimana sih ya kalau saya beli ada kekhawatiran. Ada yang disampaikan nggak buat teman-teman kita? Ya, buat teman-teman nggak usah khawatir karena investasi Geely di Indonesia itu sangat serius dan sangat bagus. Ya. Ya, jadi segera test drive. Dan kalau mau dapetin promo yang tadi Leo sudah sebutkan dan program lifetime battery, segera lakukan pemesanan sampai terakhir 31 Agustus. Nah, masih ada waktu 5 hari untuk memutuskan. 5 hari lagi. 5 hari untuk memutuskan. Nah, kalau umumnya udah SPK nih. Ya. Tapi kan kalau proses biasanya sampai di luar Agustus ya, itu masih bisa dapat nggak? Masih bisa, yang penting SPK-nya paling lambat tanggal 31 Agustus. Nah, satu lagi Om, umpamanya kalau ya pahit-pahitnya kredit tapi datanya ditolak, gimana? Booking fee kembali 100%. Tapi kalau penolakan secara sendiri, pribadi? Itu beda. Beda kisah ya? Beda kisah. Ya. Jadi seperti itu, silakan tenang aja kalau umpamanya diproses, aduh datanya nggak bisa diselamatkan lagi, itu dibalikin 100% di hari 100%. itu. Karena semua transaksi ke atas nama PT Om ya? Betul. Wajib ya? Wajib. Jadi aman banget. Baik dari booking, pelunasan, dan lain sebagainya. Ya. Itu aja mungkin teman-teman tim channel. Terima kasih Om Leo. Semoga teman-teman dapat manfaat dari video kita kali ini. Terus ikuti tim channel, ikuti sosial media beliau, ada di sini nih, di bawah. Follow, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Thank you Om. Thank you Om Imam. Sehat terus.